Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini saya akan review router merek Tenda model AC6 atau AC1200. Kemudian standar WiFi-nya 802.11 AC, sudah generasi ke-5. Kemudian untuk dual band jika serentak 2,4G dan 5G-nya, maka mampu memancarkan kekuatan hingga 1167 MB per second ya. Di sini ada tulisannya 1167 MB per second ya. Untuk masing-masingnya bisa teman lihat 2,4-nya sampai 300 MB per second ya teman-teman. Kemudian untuk 5G-nya 867 MB per second ya. Jadi totalnya bisa mencapai 1167 MB per second. Kemudian masing-masing antenanya ya, di sini bisa teman lihat antenanya 6 dBi, antena 4 ya. Jadi 4 antena, masing-masing antena ada kekuatan 6 dBi. Kemudian adaptornya 9 volt dan 1 ampere. Oke, kita langsung saja buka teman-teman. Ya, ini penampilannya, dibungkus dengan plastik. Kita buka. Kemudian di dalam kardusnya ada kabelan, kemudian ada adaptor, ada buku panduannya, ya, buku garansinya. Ini garansi 1 tahun ya teman-teman. Kemudian ada nota pembelian ya, harga belinya 285.000 ya teman-teman, cukup murah. Tenda dual band wireless router AC6 atau AC1200, tidak sampai 300.000 ya teman-teman. Kita akan mendapatkan router yang lumayan spek tinggi ya. Nah, ini sudah memiliki dual band 2,4G dan 5G ya, dengan 4 antena. Ini digadang-gadang bisa menembus dinding jangkauan luas. Kita akan tes nanti ya, apakah benar bisa menembus dinding. Kemudian untuk cara memasukkan passwordnya atau SSID-nya, di belakang ini ada. Ini Tenda B75350. Ini passwordnya ya teman-teman. Kemudian saat sudah masuk, teman-teman kemudian masuk ke sini ya teman-teman. Ya, di sini ada http://tendawifi.com ya. Kemudian melalui angka 192.168.0.1 ya. Kemudian di sini teman-teman ada bagian di belakangnya check power. Kemudian ini untuk kabel WAN. Kabel WAN ini untuk input ya, untuk input kabel LAN-nya. Kemudian ini untuk output 1 dan 2. Kemudian yang ini 3 juga, ini untuk outputnya ya teman-teman. Dan ini ada tombol resetnya. Kalau kita tekan hingga 8 detik tanpa dilepas, maka dia akan mereset kembali ke settingan pabrik. Oke, kita hidupkan dan kita akan tes bagaimana cara menyambungkan WiFi-nya. Baik teman-teman, routernya sudah saya pasang menggunakan kabel LAN. Kita akan koneksikan menggunakan handphone. Saya akan koneksikan terlebih dahulu WiFi-nya. Ini ada 2 jaringan ya teman-teman. Ada jaringan Tenda 5G yang ini, dan ada Tenda tidak ada tulisan 5G, ini 2,4G ya teman-teman. Saya akan masukkan di Tenda 2,4G ya. Setelah terhubung, kita masuk ke Chrome, ketik Tenda wifi.com, kemudian enter ya. Maka akan tampil seperti ini teman-teman. Ada beberapa pilihan. Jika PPOE ini untuk server. Kemudian ada dynamic IP address, ada static IP address ya teman-teman. Maka kita pilih dynamic IP address. Selanjutnya teman-teman masukkan WiFi name-nya.
Saya akan masukkan Abigan, kemudian WiFi password terserah teman-teman, kemudian OK. Ya, saat kita OK, kita akan terlepas dari WiFi yang lama, yang WiFi tendanya. Ini ada dua jaringan ya, Abigan 5G. Ini sudah otomatis karena sudah tersimpan sandinya, jadi otomatis masuk. Jika teman-teman belum pernah masuk, maka akan meminta password. Masukkan password sesuai password yang teman-teman buat tadi. Kemudian saya otomatis terpilih di Abigan 5G. Kita lihat ada 5G-nya teman-teman di sini. Ya, kita gabungkan dulu. Bisa teman lihat. Ya, di sini ada tulisan 2,4G ya teman-teman. Jadi ada dua jaringan. Jaringan ini bisa disatukan ya teman-teman, bisa kita gabungkan. Kita akan setting dahulu, masuk lagi di tenda, ketik saja tenda wifi.com, kemudian enter. Ya, di sini tampilannya seperti ini. Setelah kita setting SSID-nya, kemudian kita pilih di sini internet setting. Ya, di sini bisa teman-teman ganti untuk router. Router ini adalah untuk akses inputnya Ethernet atau kabelan ya. Kemudian WISP yang kedua, ini untuk inputnya menggunakan WiFi atau penerimaannya menggunakan WiFi, kemudian disebarkan lagi. Dan ini Universal Repeater, ini adalah penguat sinyal WiFi. Jadi untuk inputnya WiFi, dan ini adalah AP access point, sama seperti router tadi menggunakan kabelan ya. Jadi 1 dan 4 ini sama, router dan AP access point ini sama untuk kabelan inputnya, dan WISP dan Universal Repeater ini sama-sama inputnya menggunakan WiFi ya. Selanjutnya saya akan pilih AP access point karena saya menggunakan kabelan ya teman-teman. Kemudian pilih OK. Kemudian OK. Selanjutnya saya akan gabungkan dua sinyal. Pilih wireless setting. Kemudian ada pilihan prefer band. Ini adalah jaringan yang kita gabungkan. Kalau kita enable maka 2,4 dengan 5G-nya akan tergabung ya. Pilih OK. Kita lihat jaringannya. Ya. Jadi satu ya teman-teman. Jadi satu, dan otomatis kita lihat otomatis 5G. Saat menjauh, jaraknya lebih dari 10 meter akan terhubung ke 2,4G. Selanjutnya teman-teman, yang saya sukai daripada router ini bisa kita mengontrol alat yang terhubung di router kita. Klik ini, parallel control, pilih. Oke, ini yang online. Kalau kita matikan, tidak bisa terhubung. Selanjutnya, dengan jarak yang dekat, ini di bawah router ya teman-teman, saya akan tes kecepatannya. Oh ya, ini bisa kita lihat lagi. Jaringannya menggunakan 5G. Koneksi kecepatannya 433 MB per second untuk maksimalnya. Saya akan tes menggunakan speed test. Mulai. Saya menggunakan 20 Mbps ya teman-teman. Ya, tembus 20 Mbps, sudah maksimal. Ya, unggahnya 7,5. Kemudian saya akan menjauh.
Ya, sudah 6 meter perkiraan. Kita lihat masih 5G. Kita akan terus menjauh. Ya, sudah sekitar 20 meter ya teman-teman. Kita lihat 3 bar ya teman-teman. Dari 4 bar 3 bar yang dapat jarak sekitar 20 meter. Kita lihat jaringannya ya sudah berubah 2,4 G ya teman-teman. Otomatis berubah kalau sudah menjauh. Kita akan cek dengan jangkauan yang sangat jauh. Mulai. Ya, hasilnya unduh 6,41 MB per sekon dan unggah 4,95 MB per sekon. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.